Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Lina. Kali ini di video pembelajaran kita akan membahas tentang derajat keasaman atau pH. pH dari asam dan basa. Yuk kita mulai. Kita akan melihat pH untuk asam dulu ya. Apa sih itu pH? What is it pH? Katanya pH, the pH scale range from 0 to 40. pH itu range-nya dari 0 sampai dengan 14. Nah, pH apa itu artinya? pH itu untuk apa? pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki suatu larutan. Nah, kita lihat ya di sini range pH-nya ya. Kita lihat dari pH 0 sampai 6, ini kita katakan senyawa itu bersifat asam. Dan pH dari 8 sampai dengan 14 itu kita sebut dengan basa. pH 7 itu netral. Lihat perubahan-perubahan warnanya. pH basa 14 itu adalah ungu tua. Dan pH untuk asam ini nanti sebenarnya warnanya jingga ya, merah jingga seperti itu. Oke, kita lihat bagaimana cara menghitung pH menggunakan perhitungan matematis. Oke, selain dengan lakmus dan pH universal. Oke, mari kita lihat. Nah, asam kuat, kita lihat dulu untuk asam kuat. Asam kita bagi dua ya. Ada asam kuat dan nanti ada asam lemah. Contoh-contoh asam kuat ya ini. HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, dan H2SO4. Oke. Kenapa dikatakan asam kuat? Asam kuat itu dalam air dia akan terurai atau terionisasi sempurna sehingga alfanya sama dengan 1. Nah, rumus menghitung H plusnya, ya, untuk menghitung pH-nya kita harus menentukan dulu H plusnya. H plusnya adalah valensi dikali Ma. Apa itu valensi? Valensi asam. Valensi asam ini menyatakan jumlah H. Jumlah atom H-nya. Nah, contoh, HCl. Jumlah H-nya 1. Berarti valensi biasa kita simbolkan dengan A. Di HCl, A-nya sama dengan 1. Beda dengan H2SO4. H2SO4 jumlah H-nya ada 2. Berarti A-nya sama dengan 2. M-nya di sini apa? M-nya ini konsentrasi. Konsentrasi. Yang satuannya molaritas. Jadi harus ingat rumus-rumus molaritas di semester kemarin. Molaritas kita bisa cari rumusnya. Yang pertama adalah gram per mr dikali 1000 per V. Atau boleh pakai rumus molaritas dengan rho dikali kadar dikali 10 dibagi mr. Nah, kalau yang ini rumus molaritasnya sama aja dengan mol per volume yang satuannya liter. Oke, setelah kita dapatkan pH plusnya, baru kita tentukan pH-nya. Nah, nanti menentukan pH-nya dengan rumus min logaritma H plus. Oke, nanti kita lihat sekalian ya di asam lemah. Yuk kita lihat untuk asam lemahnya, perhatikan baik-baik perbedaannya ya. Kalau asam kuat tadi alfanya sama dengan 1, asam lemah alfanya antara 0 dan 1. Lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Asam lemah contohnya apa aja yang sering kita temukan? Ada HF, HCN, HNO2, CH3COOH, H2CO3. Bagaimana cara menentukan H plusnya? H plus untuk asam lemah ini rumusnya. Atau pakai ini. Apa bedanya rumus yang pertama dengan yang kedua ini? Kalau yang di pertama, Ka,
Ka ini adalah konstanta atau tetapan. Konstanta ionisasi. Kalau apa? Alfa ini derajat. Derajat ionisasi. Biasanya derajat ini dinyatakan dalam bentuk dalam satuan persen. Oke, nah untuk menghitung pH-nya, kita setelah dapatkan ion H+, kita tentukan pH-nya dengan rumus pH sama dengan min logaritma H+. Nanti aplikasinya akan kita lihat di contoh-contohnya ya. Kita lihat dulu materinya, teorinya. Oke, sekarang kita masuk ke basa. Basa juga kita bagi dua. Ada basa kuat dan ada basa lemah. Basa kuat contohnya apa? NaOH, KOH, JaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Atau dengan kata lain, basa kuat ini adalah basa dari golongan logam dari golongan 1A dan 2A. Kecuali hidrogen ya. Hidrogen bukan logam. Sama dengan asam kuat. Basa kuat derajat ionisasinya juga sama dengan 1. Nah basa lemah yang sering kita temukan adalah CH3 atau nanti dalam larutannya menjadi NH3. NH3 dalam larutannya akan kita temukan menjadi NH4OH. Ini ada CH3NH2, C6H5NH2 yang sering kita temukan di dalam soal-soal di pembelajaran tingkat SMA. Yang membedakan basa kuat dengan basa lemah apa? Sama juga dengan asam, dari derajat ionisasinya. Untuk basa lemah, derajat ionisasinya lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 1. Yuk kita lihat rumusnya untuk basa kuat. pH basa kuat dan basa lemah. Untuk basa kuat, kita punya rumus OH- sama dengan B dikali MB. Apa itu B? Jumlah ion OH-nya atau sama seperti basa dan asam tadi, maaf. B-nya ini adalah valensinya atau jumlah ion OH-nya. M itu molaritasnya. Oke? Sini sama. Oke, kita mau lihat lagi lanjutannya. Untuk menentukan OH-nya sama seperti asam. Pakai akar KB kali M. Atau pakai alfa juga boleh ya. Alfanya dari KB per molaritas basa. Bedanya asam dan basa adalah, lihat di sini. Kalau asam, tadi kita langsung menentukan pH. Tapi kalau basa, kita tentukan dulu pOH-nya. Jadi setelah dapat OH-, kamu cari pOH dengan rumus min logaritma OH-. Dan pH yaitu 14 dikurang pOH. Oke, insya Allah penjabaran, contoh dan rumus-rumus dari asam dan basa bisa kalian pahami. Untuk memperkuatnya, mari kita lihat latihan soal. Sini akan berikan beberapa latihan soal menghitung pH. Kita lihat latihan soal yang pertama untuk A. BaOH. BaOH 2 kali. Ba logam golongan 2. OH berarti bersifat basa. Artinya BaOH 2 kali adalah basa kuat. Jadi kalau mau kita cari pH-nya, kita cari dengan A. Kita tentukan OH-nya. OH- sama dengan basa kuat ya. B dikali M sama dengan B-nya valensinya 2 dikali molaritasnya, gunakan pangkat 10 ya, 10 pangkat minus. Berapa di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Di 5 dikali 10 pangkat minus 4. 2 dikali 5, 10. Jadi OH-nya dapat 10 pangkat minus 3. Berarti pOH-nya berapa dong? pOH sama dengan min logaritma OH-. Sama dengan min logaritma 10 pangkat minus 3. Tinggal kedepanin aja ya, 3-nya 10 pangkat minusnya. Tinggal kedepanin aja berarti pOH-nya sama dengan
3. Nah, pH-nya gimana dong, Miss? pH sama dengan 14 dikurang pOH. Sama dengan 14 dikurang 3. 11. Oke? Untuk soal yang berikutnya. HCl 0,02 M. HCl 0,02 M. Berapa pH-nya? Kita lihat di lembar berikutnya yuk. Kita butuh satu lembar kosong. Oke. Untuk HCl. Kita ambil ya. HCl. Asam kuat. Asam kuat. Berarti yang kita cari adalah H+ sama dengan A kali M. Valensi asam dengan molaritas asamnya. A-nya berapa? Jumlah H-nya ada 1, berarti A-nya 1. HCl-nya 0,02 molar, berarti molaritasnya 2 kali 10 pangkat minus. Berarti pH-nya berapa? pH sama dengan min logaritma H+ sama dengan min logaritma 2 kali 10 pangkat minus. Minus 2-nya pangkat kedepanin jadi tinggal 2. 2 dikurang logaritma 2. Itu untuk yang B. Kita lihat yang C. Yuk kita lihat yang C. C, CH3, COOH 0,1 molar. Dengan Ka-nya diketahui 10 pangkat minus 5. Kita tentukan H+-nya. H+ kalau di rumus yang tadi, untuk asam lemah, rumusnya adalah Ka kali M. Kita masukin ya. Ka-nya berapa? 10 pangkat minus 5. M-nya 10 pangkat minus 1. Berarti H+-nya 10 pangkat minus 6. Berapa akar dari 10 pangkat minus 6? 10 pangkat minus 3. Berarti pH-nya berapa dong? pH-nya sama dengan min logaritma H+. Ini sama dengan min logaritma 10 pangkat minus 3. Berarti kedepanin 3-nya, pH-nya 3. Oke, insya Allah paham ya? Satu soal lagi. D. D katanya NH3, berarti basa lemah. NH3 0,1 molar. 0,1 molar dengan Kb 10 pangkat minus 5. Kita masukin angkanya. OH- ya, kalau bahasa lemah OH- sama dengan akar dari Kb kali M. Kb-nya berapa? 10 pangkat minus 5. M-nya 10 pangkat minus 1. Berarti OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 3. Berarti POH-nya berapa? Min logaritma OH min. Sama dengan min logaritma 10 pangkat minus 3. Sama dengan 3. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH. Sama dengan 14 kurang 3. Berarti 11. Oke, insya Allah paham. Kalau kita bahas lagi tentang alfa dan Ka dan Kb untuk menentukannya, sedikit lagi materi itu nanti akan Miss tambahkan di pertemuan depan ya, dengan contoh-contoh soalnya. Jadi untuk saat ini Miss cukupkan materi ini sampai menghitung pH, menghitung H+ dan OH-. Insya Allah kamu paham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.